dari SMP menghendaki tentang materi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebentar ya, dulu tunjukin pada kita dong, biar nggak pada ngantuk. Iya Dek, madu ya, satu kali. Biar semangat. Yuk. Ya, lupain. Langsung aja ya, cek sound. Terus semangat. Cek sound. Cek sound. Cek sound. On. Jadi pilih sekolah SMP lagi ya, ada anak-anak yang cantik, ganteng. Nah, udah pada sarapan belum tadi? Wah, kok belum? Nggak pada sarapan di rumah? Yang bawa bekal air minum, angkat, coba tunjukkan air minummu tinggal seberapa? Oh, nggak bawa ini Dek, bawa nggak? Karena nanti katanya sama air minum ini kita ada juga nih. Air minum bawa sendiri ya. Ya. Ini nanti kita bahas. Bisa tak tunjukin? Oke, air minumnya bagus nanti ke depan bawa botol sendiri ya. Biar kenapa? Kita nggak nambah. Biar kita nggak nambah sampah di bumi ini, oke? Ya sama, Bu Endang juga Mbak Dia juga bawa, Bu Endang juga bawa di tas itu, ya. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Nah, saat itu sudah pintar kan? Yang di SD sudah pernah dengar PHBS? Angkat tangan coba. PHBS kita siji, yang mereka udah kecil angkat tangan. Harusnya kalau udah kecil udah tahu ya. Ya, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu secara tatanannya dibedakan ada PHBS rumah tangga, jadi perilaku hidup bersih di rumah tangga. PHBS pendidikan kamu di sekolah itu beda, indikatornya beda-beda. Ada PHBS kantor di kantor, ada PHBS di tempat ibadah, ada PHBS di angkutan umum. Jadi sebenarnya perilaku kita itu sebenarnya sudah diatur sama pemerintah juga biar sehat. Nah, ayo kita bahas hari ini tentang PHBS di sekolah ya. Ini apa aja? Nah, ini pengertiannya. Jadi PHBS di sekolah itu mulai tatanan TK sampai SMA itu ada diatur sama pemerintah ya. Ini indikatornya ada mencuci tangan dengan air mengalir terus pakai sabun, terus berjalan sehat, membuang sampah, menghindar berat badan, mengikuti ibadah, tidak merokok, memberantas kritik, menggunakan jamban yang sehat. Semua di sekolah kamu ini sudah dilihat nggak? SMP 1 punya WC, zaman udah menggunakan belum? Ada tempat cuci tangannya yang mengalir nggak SMP 1? Ada sabunnya enggak? Ada udah buruk gitu loh. Jangan buat panjangan ya, jangan
sekolah memakai air bersih, tersedia cukup air bersih. Air bersih ini untuk diminum ataupun tempat kamar mandi ada toh. Apakah di SMP 1 airnya sok macet? Kamu kalau buang air kecil, airnya ada nggak? Pernah ada? Nggak pernah macet toh? Ya. Disiram nggak yuk? Ya, jangan bikin pesing ya. Jelek ya. SMP 1 harus anak-anaknya harus ngerti paham kesehatan semua ya. Keren-keren harusnya ya. Nanti siapa tahu nanti untuk launching cek pemeriksaan kesehatan gratis nanti akan didatangi Pak Bupati ya. Bisa jadi SMP 1 akan jadi 1 rencana. Jadi makanya kamu harus tunjukin bahwasannya SMP 1 memang layak dikunjungi sama Pak Bupati nanti, oke? Makanya ini dari sekarang harus paham tentang kesehatan juga ya. Kita meminum air bersih. Nah, sehari berapa liter bagusnya kita minum? Sebenarnya 2 liter itu normalnya, tapi sebenarnya sesuai kebutuhan juga. Itu kan sesuai umur juga, tapi kita ambil rata-rata mudanya saja memang 2 liter itu sudah tercukupi. Kalau kamu kurang minum air putihnya, tanda-tandanya dia ngertinya dehidrasi dia pinter, pusing-pusing, kening-kening, apa lagi? Yo, apa meneh? Saya ketok enggak, wah, yang kena pusing bibirnya kayak gue ini kurang minum air putih, ada tunjuk bibirnya kering, pecah-pecah itu tanda kurang kurang minum air putih ya. Kalau kamu kurang minum air putih, salah satunya yang kelihatan itu bibirnya kering, udah pecah ya. Makanya di sekolah nggak tahu disediain isi ulang nggak air putih anak-anak? Apa beli? Oh, bawa botol sendiri. Makanya kalau bawa botol jangan yang kecil-kecil botolnya ya, ini minimal kayak gini kurang, udah sampai itu baru bisa jalan kurang sampai ini botol yang besar, botolnya itu loh, botol hijau itu lah itu wah segitu ya, segitu ya segitu. Besok ya, besok namanya segini kurang lagi, seliter kurang, ini seliter kalau kemarin pelayan ya. Bagusnya lagi besok minta mama, minta ibu saya agak besar ya, kayak orang nada tuku itu terus jajannya S2 itu ya. Jamban di sekolah jamban sudah tersedia ya. Dan jangan lupa ini maaf bukan tabu, yang perempuan sudah menstruasi, adakah yang sudah menstruasi? Ada ya? Ya. Tak singgung sedang ikut sedikit apa-apa ya? Maaf ya. Sebentar, saya tanya, yang laki-laki ini ibu nggak selalu ya, tapi tadi ini karena ada kasus kemarin kita anak SD, maaf bukan selalu. Yang laki-laki sudah sunat, ada yang belum sunat? Kawan dengan itu. Ya weh, sebentar saya tanya, yang laki-laki sudah pernah mimpi basah adakah? Bilang aja kalau malu. Ada? Ada, oke. Bentar, maaf, ini saya sedikit ekspro ya Bu. Maaf, yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi. Awas, berarti itu namanya siap dibuahi dan membuahi. Jangan dibuat main-main. Maaf.
Nesu, coba bikin bangun, yang nyaman ya. Kamu jajan, padahal cuma main-main bareng di nesoni ya, kurang kerjaan. Oke, SMP 1 setuju gak usah pacaran dulu? Belajar dulu, ikut PNS, ikut pramuka, ikut basket, apa namanya itu, ikut tari, ikut futsal, tenaganya dipakai itu. Oke, setuju ya? Ya, kembali lagi ke PHBS. Ini tadi, yang perempuan sudah menstruasi, kalau yang laki-laki sudah lebih basah, berarti siap membuahi dan dibuahi. Hati-hati, nggak boleh dibuat mainan. Alat kelamin kamu itu loh, ya. Momennya tuh rasakannya pacaran, nggak boleh. Pacaran nanti kalau sudah punya wae. Oke, setuju? Ya, lanjut. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Barangan permen, apa barangan apa? Tempat sampah cukup ngomong. Yo dicekel sih. Ojo dibuang sak-sake. Siapa di rumah sama orang tua kalau naik mobil kamu maem apa misalkan maem jeruk kulitnya kalau di dalam mobil dulu apa langsung diletak keluar? Taruh di dalam mobil, taruh di plastik dulu, nanti kalau ketemu tempat sampah dibuang. Tolong hal-hal sepele itu dibiasakan ya. Nanti ibu lihat besok kita bulan depan kan yang Mbak Dia. Kalau ibu nanti merasa ke kelas kamu, naik kelas ibu yang sampah-sampah, berarti kamu sudah tertib. Nah, urut misalnya roti telur, dengan insor meja. Ya jangan gitu ya. Dibuang di tempat sampah biar bersih, oke? Mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Nah, kita sudah mengambil hikmah dari kasus COVID-19. Kamu COVID mengalami sekolah di rumah toh? Kelas berapa kamu masih ikut? 2 SD. Oh lali aku nyakal gue kelas 2 SD gue emang seneng-seneng baik gitu ya. Kalau tengok ngopo gue udah lali pas lulus lah. Perasaan itu lagi wae kalau gue gitu ya. Pas lulus sampai aku tengok gue kaca-kaca kayak lali pandanganku. Tapi dengan adanya COVID itu kita memahami pentingnya cuci tangan memakai sabun. Ya Mbak Dia di apa jajarin sih. Oke, boleh yang sudah punya lagu kalau Mbak Dia sudah di lagu ini ya. Ada yang sudah punya lagu JTPS di tangan sekolahnya. Ada yang mau nanti habis ini ya kita 6 langkah dulu, oke ya. 6 langkah cuci tangan dulu kita praktekkan dulu. Nanti Mbak Dia minta ada perwakilan dari belakang 1, tengah 1, depan 1 untuk maju ke depan. Oke, ada 6 langkah cuci tangan betul? Oke, langkah yang pertama apa yang harus kita lakukan? Oke, basahi tangan. Oke ya, basahi tangan merata, kemudian kita beri sabun. Digosok-gosok merata di telapak tangan. Oke, sabunnya ya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, oke, punggung dulu, punggung tangan. Oke ya, punggung tangan. Bergantian dari kita tangan kanan membersihkan tangan kiri, bergantian tangan kiri membersihkan tangan kanan. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, sela-sela jari. Oke, kita bersihkan sela-sela jari. Yang ketiga, yang keempat, ujung kuku ini ya, ujung jari saling mengunci. Oke, ujung jari, kedua tangan saling mengunci, kita bersihkan
Langkah yang kelima, ibu jari kita bersihkan. Oke, lihat Bu Indah ya. Ya, putar-putar dibersihkan juga, gantian kiri dan juga kanan. Dan yang terakhir, telapak tangan kita bersihkan dengan ujung-ujung kuku. Oke, bergantian kiri dan juga kanan. Dan di langkah yang kanan ini juga kita bilas sampai bersih, gitu ya. Jadi 6 langkah cuci tangan bisa dipraktekkan. Oke, paham? Ada yang di sekolahnya dilakukan? Ada? Ayo kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi kedua tanganmu, beri sabun lalu mulai. Oke, kita ngomong lagi gitu ya. Nyanyi seneng ya? Bisa sih, ada soundnya bisa masuk gak deh? Soundnya ada? Soundnya yang bisa masuk ke, bisa? Ada colokannya? Nah. Oke, kita lanjutin dulu sambil nanti ditata dulu ya untuk soundnya. Oke. Oke ya, nanti kita habis materi ini kita praktek dulu sebentar. Cari YouTube-nya dulu. Oke. Nomor 4, PHBS di sekolah yang keempat adalah cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, nah alhamdulillah SMP 1 punya warung sekolah ya. Nah, di belakang kantin itu ada jadwal. Ya. Di luar sekolah ada banyak juga nggak Bu? Banyak. Berarti anak boleh keluar ya? Kalau bisa terkontrol di kantin ini. Oh kalau oke, ya nggak apa-apa. Pada saat jam sekolah semua kantin ya Bu ya? Oke, berarti nanti kita sarankan nanti sama Bu Guru kalau bisa tidak menyiapkan minuman saset Bu. Tolong bisa kayak bahasanya mari mas, ale-ale, pop es, no dulu. Semua jauh-jauh saja Bu. Kalau ada yang ada minuman ini teh manis, sari kacang hijau, jeruk, ya. Maaf, jajanan sekolah itu, mana sekolah saya itu kalau kita jajan saksa kan nggak ngerti. Tapi kalau di kantin kan terkontrol, diperiksa sama Bu Guru. Ya, jadi kalau bisa, kamu diingat-ingat, kalau kamu nggak mau sakit gula, sehari itu kamu minum manis itu setara 4 sendok makan. Boleh minum bangsanya Coca-Cola, Fanta, Sprite, pop es, minuman boba, tapi udah setiap hari. Nanti kamu bisa kena penyakit gula dan lama-lama. Akumulasinya ya. Boleh tapi jangan setiap hari gitu kan. Kalau kamu beli minuman bangsanya Coca-Cola, Fanta itu kan minumannya sekali itu tinggi gula. Ya, tolong dihitung sendiri, kamu udah pintar, udah bisa, udah paham. Sehari paling tidak setara 4 sendok makan diare orang sehat ya. Kemudian olahraga, lah ini minimal 30 menit sehari. Ini yang masih kecil-kecil, yang ada yang kecil dong, yang kurus-kurus, nah, yang sudah agak gemuk, terusan diet. Nanti dietnya nanti kalau perempuan kalau mau diet itu setelah umur 18 tahun aja deh. Yang laki-laki setelah umur 19 tahun aja deh. Kesempatan kamu mau tinggi sekarang. Kalau kamu mau tinggi sekarang itu 1 hari harus makan protein hewani dan olahraga. Setiap hari minimal 30 menit. Monggo, kowe lek pas istirahat main-main itu olahraga lompat-lompat lari kayak gitu ya. Dan sehari harus makan protein hewani minimal setara 1 telur. Minimal telur. Yo iso telur, iso ayam, iso nila, iso lele. Nah, ya gitu ya. Harus protein hewani dong. Ya. Dan kamu cepet tinggi. Kalau saya sarankan bagusnya kamu masih minum susu.
bosan. Nggak boleh begitu ya, bersyukur ya. Palestina aja kurang makan, ya. Tolong makan sehari protein hewani harus tercukupi. Biar kamu tetap tinggi. Mengko nek umur 17 tahun sing wedok wis mandek, isone saya lemu. Ingat, sekarang kamu berapa tahun? 12, kurangi 6 tahun kesempatanmu kalau mau tinggi. Kalau laki-laki biasanya masih umur 20 masih bisa makan protein hewani dan olahraga, itu merangsang tinggi badan. Oke ya, yang kecil-kecil nggak usah diet dulu. Kalau yang agak gemuk, masih kayak ini mas, boleh no. Minum manisnya yang dikurangi. Manis itu nggak bikin masih juga ya mas. Kalau kamu nggak usah mengurangi makan, minum manis jadinya. Minum manis sehari berapa kali? Hah? 2 kali mobil apa itu tak kok? Es teh jumbo apa es teh gawe kuku? Mau dibuatin cino deh. Minuman kemasan enggak? Kadang tiap hari dikurangi ya deh. Kalau gula itu nggak bikin tinggi enggak? Ya. Yang kamu sekarang merasa agak gemuk itu kurangi gulamu aja. Tapi lah kalau makan nasi, makan sayur, makan ikan banyakin biar tinggi. Kalau kamu pengen dia nggak gemuk, gulanya yang dikurangi, oke? Lanjut. PSN ini tolong ya saling menjaga. Kalau di sekolahmu ada yang sakit DBD, satu anak kena DBD, satu sekolah bisa potensi kena DBD. Ngopo coba? Mergone nyamukne mau nyokot si bocah di kelas. Bocah kena posisi DBD. Dan nyamuknya selama masih ada dan bertelur bisa menularkan ke yang lain. Mulakno minta tolong kamu selaku siswa peduli pada sekolahmu dengan cara yang ketemu jentik di sekolahan dikuras. Kamar mandi apa bak mandi lek jentik dibuang. Dibantu sekolah. Sekolah ya kayaknya dapat ngawasi kabeh. Kalau kamu menemukan yang botol bekas ada jentiknya dibuang. Gitu ya Kak ya? Oke. Tidak merokok. Nah, di sekolah wajib hukumnya tidak ada yang merokok, baik guru, siswa ataupun warga di sekolah ya. Kalau di rumah ada bapakmu merokok atau anakmu merokok, minta tolong suruh merokok di luar ruangan, jangan di dalam rumah. Karena kalau merokok di dalam rumah yang lain jadi perokok apa? Pinter, perokok pasif. Perokok pasif bahayanya sama atau beda? Gimana Kak? Kalau perokok pasif itu berbahaya nggak? Sama-sama berbahaya. Mulakno yang nenek bapakmu merokok atau kakakmu merokok, tolong dikasih tahu untuk merokok di luar. Asap rokok bisa menempel di sofa, di korden, di baju. Kalau terhirup oleh kalian, kalian akan menjadi perokok pasif. Bahayanya sama. Oke ya. Coba nanti kalau ada waktu kita sharing video tentang perokok nanti. Mengukur timbang berat badan tinggi badan. Ini SMP itu punya PMS. PMS dong. Buat kegiatanmu setiap 6 bulan sekali. Buat kegiatan anak-anak PMS, anak-anak semua siswa itu diukur tinggi berat badan. Itu kita sendiri. Idealnya mereka harus naik tinggi badan dan berat badannya. Yuk, dicatat anak PMS, kalkulator IMT. Nanti aplikasi kalkulator IMT itu diukur umur. Nanti ada aplikasinya dong. Udah pernah lihat belum?
habis dari kamar mandi WC ini nah makanya jangan memelihara kuku panjang, gak bagus ya. Oke sip ya, memotong kuku seminggu 1 kali. Nah terus menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Mau berangkat sekolah sama mau libur. Kalau sore hari mau mandi tidak usah, mau tidur aja. Pokoknya kalau ada terus ya. Gosok gigi sebelum tidur. Gigi kamu itu juga perlu istirahat. Kalau mau tidur selesaikan dulu. Mau makan apa, mau nyemil apa, selesaikan. Habis itu kalau mau tidur sikat tansik. Aku yakin ini SMP giginya sudah gigi tetap. Sebagian gigi tetap. Memang sebagian masih gigi susu. Kalau gigi susu itu kan gigi yang masih bisa copot. Kesempatan gigimu tumbuh cuma 1 kali. Ya ini tahu potol. Terus tumbuh itu namanya gigi tetap. Gigi tetap itu dibawa kamu seumur hidup. Kalau kamu gak mau gigi ganti gigi kambing, jangan ya. Kalau kamu sudah gigi tetap, kerowok, tambah no. Periksa ke dokter gigi, ke puskesmas itu minimal 6 bulan sekali. Loro orang loro bagusnya kontrol. Cek. Pulangnya lekas sprayan kae, minta sama orang tuamu, Bu. Bagusnya itu periksa gigi gak tunggu sakit loh. Kalau kamu sudah sakit harus bolak-balik lama. Cek gigimu. Giginya ibu ini dari SMP kayak kamu loh tambalan. Ada ikut toh? Ini tambalan dari SMP. Ini kalau nggak ada tembel habis giginya ibu bilang. Pulang-balik gigimu lubang ya wes gak apa-apa ditambal. Oke? Karena ini sampai tua. Kalau kamu rawat-rawat udah habis gak punya gigi. Nah gak bisa makan ya. Oke? Memakai sekali di sekolah. Memakai sekali. Punya orang UKS. Saya tuh yang saya sudah tahu punya orang UKS sekolah ya. Mempunyai garda kesehatan, mempunyai PMR. Kita udah punya sampai 1 punya PMR ya. Dan dana saya ini urusan sekolah yang nanti ya. Sekarang Mbak Dia nanti silakan yuk kita lanjutkan praktek cuci tangan pakai sabun ya. Yuk. Nah, Oke, adik-adik kita simak dulu ya sambil kita
ini video dari Puskesmas kami. Nanti kalian bisa simak dan nanti kita praktekkan bersama. Kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang berada pada permukaan kulit tangan kita. 6 langkah cuci tangan sesuai dengan standar WHO dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan air mengalir dan sabun yang dilakukan selama 40 sampai 60 detik. Yang kedua dengan cairan antiseptis yang berbasis alkohol yang dilakukan selama 20 sampai 30 detik. Yuk kita praktekkan. Mau berdiri biar gak bosan? Boleh. Itu semuanya berdiri tapi gak usah pindah posisi ya. Berdiri di tempatnya masing-masing ya. Oke, kita praktekkan 6 langkah cuci tangannya. Oke, sambil nyanyi ya, diikuti ya. Sudah berdiri semua sambil meregangkan otot-ototnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang berada pada permukaan kulit tangan kita. 6 langkah cuci tangan sesuai dengan standar WHO dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan air mengalir dan sabun yang dilakukan selama 40 sampai 60 detik. Yang kedua dengan cairan antiseptis yang berbasis alkohol yang dilakukan selama 20 sampai 30 detik. Yuk kita praktekkan. Kalau badan, pintar.
batuk dilarang, nggak ada nggak bawa masker, nggak boleh pakai tangan. Diperhatiin coba, kalau bersin atau batuk taruh mana? Iya dong, ayo praktek dulu. Jangan pakai tangan, nggak boleh pakai tangan ini. Oke, diingat ya, dibiasakan itu sepele tapi itu hal penting. Sambil ini cuma apa ya? Oke, tadi sudah disampaikan terkait PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian salah satu indikator yang tadi kita melakukan 6 langkah cuci tangan. Nah, kita semua tadi adik-adik sudah terpapar. 6 langkah cuci tangan tadi sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Apalagi saat pandemi COVID 5 tahun yang lalu ya, 2020 ya. Kalian yang masih kelas 2 mungkin juga masih teringat sedikit-sedikit momen saat awalnya 2 minggu tidak sekolah ternyata jadi 2 tahun. Oke ya, sampai kalian jadi kelas 4 ya. Oke ya. Nah itu harus kita budayakan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun. Gitu ya. Kemudian di sini Mbak Dia menambahkan juga tadi ada terkait makanan sehat jajanan sekolah. Lah, adik-adik di sini tadi juga sudah ditanyakan Bu Indah terkait minum air putihnya. Siapa yang masih hobi kalau jajan minumnya selalu yang manis-manis, selalu yang kemasan, yang bungkusnya saset terus digawe, terus dikuncir dalam plastik. Contohnya apa aja? Itu masih sering dibeli. Oke, apa lagi? Pensis body spray itu ya, itu juga ada. Terus apa lagi? Minuman botol-botol harga 2.000, 3.000. Nah itu apalagi sekarang maaf ya, di branding, diiklankan katanya jangan-jangan ini juga minuman sehat. Nah kan kayak gitu ya, di iklan-iklan ya. Padahal ya namanya kemasan pasti tetap ada untuk tambahan zat untuk pengawetnya gitu ya. Jadi minum es teh saja kita harus batasi, apalagi yang instan. Lembah jadi boleh lembah kalau pas pingin banget. Oke, yang penting apa? Kita batasi. Tidak mau setiap hari kalian beri minuman yang kemasan. Karena apa? Ada yang tahu berapa keterbutuhan gula di tubuh kita dalam sehari? Kalau berapa saya? Pinter sekali Mas, yang katakan namanya siapa? Farhanisa ya. Rumahnya mana? Kartu Kepe. Oh iya, tetangga sendiri dari puskesmas ini. Pinter banget ya. Berarti sudah pernah terpapar juga tentang materi kesehatan. Salah satunya konsumsi gula. Nah ini Nisa udah tahu. Sehari maksimal tadi berapa? 4 sendok makan gula. Tidak hanya dari minuman manisnya saja, tapi juga dari makanan manis yang kita makan. Yo dikatakan jajane lebih-lebih, ombene kok yo mesti manis. Terus apalagi sekarang es teh jumbo hanya 3.000 gitu. Istirahat pertama es teh jumbo, istirahat kedua es teh jumbo, pulang sekolah es teh jumbo, sore ada les es teh jumbo. Wes piro coba ya, kita minum manisnya dari minuman saja sudah pasti lebih dari 4 sendok makan. Jadi kita harus perhatikan tidak berlebih dari gula. Selanjutnya setelah gula, garam, sing asin-asin. Sopo sing ini seneng ngemil keripik-keripikan asin. Oh iya, jujur itu oke jujur. Angkatan lagi yang seneng sing asin-asin.
sih ngemil jajan-jajan ciki-ciki kan enak kan ya? Enak, juga enak kan gitu ya. Ya itu juga harus dibatasi. Ada yang tahu kadar kebutuhan garam dalam tubuh kita berapa sendok? Coba berapa sayang? 3 sendok. Ada penawaran lain? Yuk ditawar lagi, dilelang yuk. 4 sendok. Minta 4 sendok. Ada yang mau nawar lagi? 2 sendok. Ada yang mau nawar lagi? Iya itu. Oke, 1 sendok ya. Oke, yang menang tigernya siapa namanya? Berdiri sayang. Gak apa-apa. Namanya siapa? Gak apa-apa biar temennya yang lain kenal. Siapa tahu tahun depan jadi ketua OSIS. Amin. Oke ya. Oke, namanya siapa nak? Biru. Oh. Siapa? Bener biru. Biru bener kan ya? Oke ya. Kamu saya 1 sendok ya. Aduh sebiru adikku katanya aku yang dapat sama anaknya diginiin. Oke, terima kasih ya. Jadi garam, makasih ya Biru ya. Garam 1 sendok teh saja. Bayangin, tidak 1 sendok makan, tapi 1 sendok teh garam sehari. Jadi sedikit apa sedikit banget? Ya sedikit banget. Makanya nih jajan mulai sing ketok moto. Saiki sing ciki-ciki kayak ya enake gurih karo gurih banget. Nah, tapi harus diperhatikan kandungan natriumnya, garamnya, uyahnya itu wis sepiro. Jangan sampai berlebih karena kita masih makan lauknya bunda yang masak. Belum nanti dia jajan bakso, belum nanti kalian jajan senangannya apa? Seblak lagi ya. Dipilih jangan sampai berlebih garamnya. Dan yang terakhir adalah kita juga batasi yang berminyak, yang berlemak. Siapa yang pecinta gorengan? Oke, jangan gak dia yuk pecinta gorengan sama. Tapi kita yang harus batasi. Kalau minyaknya ditakur, ada yang tahu berapa sendok makan kadar kebutuhan minyak lemak di tubuh kita per hari? 1, 2, ada penawaran lain? 3, oke 5. Yang 5, berdiri sayang. Tenang. Siapa tahu tahun depan jadi ketua OSIS. Amin. Ya gitu ya. Namanya siapa nak? Aksa. Kansa. Laksa ya. Laksa. Oke, teman-teman buat Laksa. Yeay. Makasih, silakan duduk. Oke, Laksa menjawab 5 dengan percaya dirinya. Betul gitu ya. Jadi kadar kebutuhan minyak lemak di tubuh kita maksimal nih bisa minyak 5 sendok makan. Gitu ya. Pun kita harus batasi goreng-gorengan. Oke. Kemudian jeroan, sing senengane jero-jeroan. Oke, sing senengane babar isul. Itu juga kan enak mungkin ya yang suka, tapi juga harus dibatasi. Oke gitu ya. Itu dan kemudian yang terakhir kalian cukupi aktivitas fisik. Tadi sudah Bu Endang ya terkait untuk diet sehat. Untuk sekarang itu diet itu bukan kalau kita makan sehari sekali yang merasa obesitas terus aku sehari aja sekali, tetap diatur pola makannya. Ada namanya gizi seimbang, isi piringku ya, nanti kita bahas di dalam di lain kesempatan. Intinya kita makan itu ya ada karbohidratnya. Apa saja karbohidrat itu? Nasi, umbi-umbian, biji-bijian ini ya, kayak gandum, gitu, telo, puhu, jagung, itu termasuk karbohidrat. Jadi tidak berpatok pada nasi putih
saja. Ada nasinya, itu porsinya kalau kita porsikan sepertiga dari isi piringku. Kemudian sayur. Nah, siapa di sini yang tidak suka sayur? Adakah? Oh, ada satu. Ada lagi dua. Belas boleh sayur mau kabeh wortel, brokoli, kangkung ya, sama lucak kangkung lo ya. Terus catoge apa mungkin sawi, enak lo ya. Tergantung masaknya. Tolong ya tetap kalian coba untuk yang belum suka sayur makan sayur. Sama porsinya karbohidrat itu dengan sayur. Itu porsinya sama sepertiga. Buah-buahan, ada yang gak suka buah? Oh ada, gak suka buah. Ya oke, kalian juga cukupi konsumsi buah-buahan. Oke ya, jadi makan buah-buahan itu juga dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber vitaminnya dan juga untuk seratnya. Oke ya, itu kalau kita bagi dari piring itu hanya ya tidak hanya ya, tapi dibagi ya setengah dari sepertiga isi piringku. Dan yang terakhir lauk pauk. Di sini ada yang vegetarian, gak mau yang amis-amis mbak, gitu. Ada yang gak suka daging, ada yang gak suka bener semuanya. Ikan, gitu gak suka. Oke ya, mungkin kalau ada yang benar-benar kondisi tubuhnya tidak bisa menerima, walah nila goreng, mau ayam goreng, mau terus apa mana makanan terenak sedunia apa dek? Kayak nasi padangnya kenapa? Rendang ya, rendang ya Allah, kayak gitu. Terus apa lagi? Yang protein telur ya Allah, ya itu coba kalau memang kondisi tubuhnya sebenarnya hanya nggak mau saja, masih bisa dicoba. Tolong dicoba, karena penting sekali untuk tumbuh kembang, apalagi kalian proses kan ini remaja. Remaja sangat membutuhkan sekali sumber protein hewani, ya baik laki-laki maupun perempuan. Itu ya, jadi apalagi yang perempuan. Tadi kan ditanya Bu Indah, perempuan apalagi remaja ini akan mengalami menstruasi. Nah, bisa anemia, boleh anemia apalagi. Oke, anemia adalah kekurangan sel darah merah. Nek wes bajeng anemia, lah itu kan harus juga dibantu. Oke ya, pengenalan sedikit terkait tablet tambah darah. Oke ya, teman-teman adik-adik semua, nanti adik-adik dapat tablet tambah darah dari sekolah untuk ya remaja putri. Nanti droppingannya dari puskesmas. Pencegahan anemia supaya tidak kurang darah, tidak gampang ngantuk, orang gampang lemes. Oke, nggak bawa pasti. Di bawah. Nah, betul sekali. Dapat dari SD apa dapat dari sekolah? SD-nya mana saya? SD 7 Wonogiri. Oke, dari SD 7 Wonogiri itu di Wonokarta ya. Ya, oke, lagi destinya sendiri juga. Alhamdulillah di Senandung ya. Di Senandung ini juga wilayah binaan kami dari SD 7 Wonogiri di Wonokarta sudah mendapatkan tablet tambah darah. Ini ya, diminum ini bukti sudah diminum nih satu. Minumnya cukup seminggu sekali saja. Tak satu tablet tambah darah. Baik saat haid maupun tidak. Namanya pencegahan. Jadi jangan diminum hanya saat haid saja, tapi juga diminum saat tidak haid seminggu sekali. Gitu ya. Oke, Bu Ina juga minum sama. Jadi pencegahan anemia supaya apa? Tidak terjadi anemia. Anemia mau jenenge kekurangan darah. Nek kurang darah kuwi yo liar 5L lemah mati lesu. Lunglai wis ora lae doyone go belajar arep sinau wis ngantuk wis lemes. Ini salah satu membantu selain konsumsi kandungan makanan yang banyak zat besinya, yaitu salah satunya di protein hewani. Gitu ya, nanti dapat dari sekolah, mohon untuk diminum. Dianjurkan diminum karena pentingnya manfaat dari tablet tambah darah. Oke, gitu saja kasih dari terima kasih ya. Oke, gitu saja dari Mbak Dia dan Bu Enda. Gitu aja, nanti ada closing dari Bu Enda. Adik-adik pokoknya selalu menjaga kesehatan, pola hidup sehatnya dijaga, aktivitas fisik olahraganya juga
dicukupi. Itu dari Mbak Dia, monggo dari Bu Ina untuk closingnya. Terima kasih. Dan jangan lupa, tadi kan ada yang, jadi kalau remaja putri, tapi sebenarnya nggak ada remaja putri ya. Yang laki-laki yang suka mumetan, sedikit-sedikit habis duduk berdiri kok kelemun-kelemun. Boleh nanti minta guru tambah-tambah darah. Tambah-tambah darah itu multivitamin, nggak usah takut ya. Itu malah membuat wajahmu cerah berseri-seri. Ya betul. Nah kalau metang, kalau kamu kurang darah kan jadi pucat jelek, ya. Terus itu output jangka panjangnya adalah juga mencegah stunting. Dari orang pengen anakmu besok pendek, bodoh. Salah satunya adalah dengan rajin minum tablet tambah darah. Itu program pemerintah yang digelontorkan supaya warga Indonesia nanti itu bebas stunting. Yang perlu diketahui lagi, kalau habis makan atau apalagi minum tambah darah, jangan minum teh. Tolong ya, habis makan nasi, habis makan bakso, habis makan sate, pokoknya protein apalagi, jangan minum teh. Teh itu menghambat penyerapan zat besi. Bagusnya lagi kalau mama jajan pakai orang obo banyu putih, jeruk, jus jambu atau terserah lah. Yang penting kalau bisa jangan mending-mending lemon tea cek otot-otot. Tapi bagusnya jangan pakai teh. Teh itu menghambat penyerapan zat besi. Teh sama kopi harus jeda 1 jam. Oke ya, paham ya? Oke, kembali lagi ke PHBS tadi. Kesimpulannya, kalian harus 1, cuci tangan pakai sabun. Kedua, gosok gigi berapa kali? 2 kali. Apa dan apa? Pagi mau berangkat sekolah sama sebelum tidur. Terus tidak merokok. Oke. Itu ya, minum air putih. Nanti di sekolah diusahakan membawa air putih yang cukup, ya, biar terpenuhi kebutuhannya. Mungkin itu aja dari Bu Endang sama Mbak Dia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu insya Allah pada saat pendaringan anak sekolah ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PHBS sudah selesai. Apa PHBS? Tenang dulu. Baru saja. Ya, di Panji. Ya, bagus. Literasinya dua. Tepuk tangan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah durasinya cukup over atau kelebihan. Nanti pada saat kegiatan game ada 45 siswa yang akan dipanggil terus mengikuti kakak-kakak menuju lab komputer 1 dan 2. Lab komputer 1 nomor 1 sampai 25, terus yang 26 sampai 45 di lab 2. Di sana kegiatannya akan dijelaskan kemudian. Jadi prinsipnya
45 siswa yang dipilih nanti akan disampaikan oleh Ananda Lakil siapa saja, terus nanti ikut kakak yang mengantarkannya lab 1 dan 2 bisa membawa alat tulis, tasnya tidak usah dibawa, alat tulis nanti. Oke, dari saya informasi cukup, dilanjutkan Ananda. Baik adik-adik, sebelum istirahat makan, kakak mau sampaikan dulu sebentar terkait nama-nama yang nanti akan mengikuti kegiatan di lab 1 sampai 3.